Episode 594 sampai 595. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Apakah perusahaan yang hanya bisa memuji benar-benar memiliki masa depan? Setelah menyerahkan masalah tersebut kepada Hendrik, Ariel meninggalkan ruang rapat. Sebagai asistennya, Angel mengikutinya dari dekat. Dia benar-benar tidak tahan ditemani. Dalam suasana seperti ini, semua orang hanya bisa menyanjung. Dan Ariel sepertinya sangat menikmati perasaan ini. Itu sebabnya Angel tidak bisa membantu tetapi ingin mengingatkan Ariel. Tentu saja tidak. Jadi untuk penyanjung ini, Hendrik akan membiarkan mereka semua bekerja dan pergi. Ariel berkata sambil tersenyum. Hendrik adalah penyanjung terbesar. Bahkan jika orang lain pergi, apakah Anda memastikan bahwa Hendrik memiliki kemampuan untuk menangani urusan perusahaan? Angel berkata dengan jijik. Ariel memandang Angel dengan heran. Dari mana kesalahpahaman ini berasal? Apakah karena kesalahpahaman inilah yang membuat cintanya pada Hendrik berubah? Ariel tidak bisa menahan tawa. Jika Angel benar-benar berpikir demikian, dia meremehkan Hendrik. Saya pikir saat itu, hanya melihat sebagian bayangan sendiri di Hendrik. Jadi dia akan membantu Hendrik. Tetapi dia tidak memikirkan betapa dia benar-benar ingin membangun Hendrik. Dan kekuatan Hendrik mengejutkannya. Ketika dia pergi ke Kabupaten Bin, Hendrik maju untuk menyambutnya. Tetapi bahkan Ariel pun terkejut. Dapat dikatakan bahwa Hendrik dapat memiliki hari ini karena kemampuannya sendiri. Dan Ariel hanya memberinya satu langkah. Lihat Hendrik, ini akan membuatmu menyesal, kata Ariel. Angel tidak mempercayai kata-kata Ariel. Dan dia tidak mengira sanjungan Hendrik akan memiliki keterampilan yang nyata. Tetapi hanya melalui retorika dia bisa mendapatkan status ini. Saya hanya seorang asisten. Saya tidak bisa mengendalikan urusan tingkat tinggi Anda. Saya hanya mengingatkan Anda dengan hati-hati, kata Angel. Maka saya harus berterima kasih atas kebaikanmu. Tetapi saya menasihatimu. Lebih baik singkirkan pikiranmu itu. Jika tidak kamu akan tahu betapa bodohnya dirimu dan menyesalinya. Ariel berhenti dan melanjutkan. Saya juga dengan hormat mengingatkanmu bahwa jika kamu menyukai Hendrik, kamu akan diam-diam menjaganya. Dengan sikapmu, mustahil baginya untuk memiliki kesan yang baik tentangmu. Hah, Angel memandang Ariel dengan jijik, dan berkata dengan tegas, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang menyanjung? Maka kamu harus mengingat kata-katamu sendiri, tapi jangan menariknya kembali suatu hari nanti. Itu akan sangat memalukan. Ariel berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin mengambilnya kembali? Apa yang saya katakan benar-benar tidak mungkin untuk ditarik kembali. Dan bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membuat saya terkesan dengan penyanjung seperti itu? Wajah Angel sangat meremehkan. Dan dia berbicara dengan sangat tegas. Ariel terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Betapa yakinnya dia sekarang akan lebih malu di masa depan. Karena Ariel tahu bahwa suatu hari Angel akan menyesali perkataannya. Meremehkan Hendrik, ini adalah karakter yang bahkan Ariel tidak berani memandang rendah. Selama dia diberi kepercayaan yang cukup besar, Ariel percaya bahwa dia bisa bermain di seluruh dunia. Kamu tidak perlu mengikuti saya. Mulai hari ini, kamu akan menjadi asisten Hendrik. Jika kamu takut dengan Muklis, saya akan memberi tahu Muklis. Ariel selesai meninggalkan perusahaan. Angel mengertakkan gigi dan bekerja sebagai asisten untuk sanjungan itu. Dia sangat enggan. Tetapi selain menerima kenyataan, pilihan lain apa yang dia miliki? Setelah meninggalkan perusahaan, Ariel pergi ke stadion. Selim telah menemukan semua orang dari tim sebelumnya. Dan Ariel harus membawa mereka kembali ke kampung halaman mereka. Jika tidak, sebagai Selim, dia sama sekali tidak berhak memasuki arena. Di pintu masuk stadion, Ariel bertemu dengan tim Selim. Dan tepat saat Selim memperkenalkan Ariel kepada orang-orang itu, sebuah suara yang sangat keras mencapai telinga Ariel. Sialan, siapa itu? Mataku tidak melihat. Arman mengusap matanya dan berjalan ke Selim dengan ekspresi tidak percaya. Setelah melihat dengan cermat, dia tertawa terbahak-bahak. Arman, lama tidak bertemu. Selim berkata dengan ringan. Arman tersenyum senang dan menepuk bahu Selim. Berkata, apakah Anda tidak membuka bengkel? Apa yang sedang kamu lakukan?
Dengan kualifikasi Anda saat ini, Anda masih ingin kembali ke trek. Tampaknya bengkel Anda baik-baik saja, dan Anda masih punya uang cadangan untuk mengikuti kompetisi. Ngomong-ngomong, apakah semua hutang Anda sudah lunas? Jika Anda memberi tahu bank, mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Nada suara Arman penuh dengan ejekan. Dia dan Selim telah hidup seperti saudara dan saudari sebelumnya. Setelah Selim jatuh, Arman tidak pernah mengulurkan uluran tangan kepada Selim, tetapi dia sering melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil ini, kata Selim. Bagaimana saya tidak khawatir? Jika Anda ingin kembali ke sini lagi, Anda harus tahu aturannya. Arman melihat rambut dan kaki Selim. Dengan menghina berkata, lihatlah dirimu yang sangat miskin. Apakah kamu masih bisa mendapatkan 1 juta? Kali ini, Ariel berkata, Arman, dia adalah supir saya. Karena saya sudah membayar iuran, mengapa dia tidak bisa kembali ke sini? Petik 2. Mata Arman memadat. Perhatiannya barusan tertuju pada Selim. Lagi pula, kemunculan tiba-tiba teman lama ini di sini benar-benar mengejutkannya dan sama sekali mengabaikan Ariel. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Anda sedang bermain api. Arman berkata dengan suara dingin. Mengapa Selim jatuh di sini? Arman sangat jelas tentang alasannya. Mustafa bukanlah tuan rumah yang mengganggu. Bahkan Helen akan memberinya sedikit wajah. Jadi Arman tidak berpikir Ariel memenuhi syarat untuk menjadi lawan Mustafa. Apakah itu bermain api? Ini semua urusan saya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada yang lain. Anda dapat berguling. Jangan tunda saya memimpin pengemudi untuk membiasakan diri dengan tempat tersebut. Ariel berkata dengan ringan. Mendengar kata itu bergulir. Mata Arman langsung dingin. Mengertakkan gigi dan berkata kepada Ariel. Jangan berpikir bahwa kamu bisa tertipu dengan mengenal Melissa. Meskipun dia memiliki kekuatan di wilayah Indonesia, dia bukanlah siapa-siapa. Berani memprovokasi. Jika Anda mengandalkan dia untuk melindungi Anda, ini adalah lelucon. Hanya sampah yang bersembunyi di belakang seorang wanita. Apakah kamu terlihat seperti saya? Ariel berkata sambil tersenyum. Lalu melambaikan tangannya ke Selim dan memberi isyarat agar Selim mengikutinya. Namun, Arman berhenti di depan Ariel dengan wajah dingin dan sangat marah. Hampir semua orang di daerah Indonesia tahu bahwa Arman pernah melakukan masalah yang sangat serius. Jika bukan karena ibunya yang melindunginya, dia tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Jadi dia percaya bahwa kata-kata Ariel itu ditujukan padanya sama sekali. Hanya sampah yang bersembunyi di belakang seorang wanita. Kalimat ini sangat keras bagi Arman. Ariel tidak tahu bahwa kalimat yang tidak disengaja akan menyengat Arman. Karena dia sama sekali tidak mengetahui masa lalu Arman. Juga tidak tertarik untuk mempelajari lawan tingkat rendah seperti itu. Ariel, apa maksudmu? Arman bertanya pada Ariel dengan marah. Ariel mengerutkan kening. Bertanya-tanya di mana dia membuat Arman marah. Tetapi bisakah orang seperti ini menghalangi jalannya? Saya menyarankan Anda untuk keluar. Ariel berkata dengan dingin. Arman langsung mengepalkan tinju ke Ariel. Hanya kepalan tangan yang bisa membuatnya melampiaskan amarahnya. Namun, Ariel lebih cepat, mencengkeram leher Arman dengan gemuruh, dan mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Apakah kamu seorang sampah? Layak menjadi lawanku? Ariel berkata dengan ringan. Selim dan salah satu dari mereka pernah melihat kehebatan Ariel. Jadi mereka tidak terkejut dengan Ariel. Meskipun yang lain telah mendengar penyebutan Selim, mereka semua bersikap mempertanyakan. Di mana lapangan? Tetapi saat ini, tim Selim dan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan lengan yang luar biasa saja berada di luar imajinasi mereka. Arman, seorang dewasa, seperti anak ayam yang tak berdaya di tangannya. Arman juga panik. Dia tidak menyangka Ariel begitu kuat. Dia merasa bahwa bernapas menjadi lebih sulit dan kematian sepertinya semakin dekat. Arman hanya bisa bergumul dengan kakinya yang lemah. Ariel tidak ingin membunuh. Jadi dia membuang Arman. Arman jatuh ke tanah. Terlalu sakit untuk berdiri. Dan hanya bisa melihat Ariel pergi. Semua orang di tim Selim memandang punggung Ariel dengan mata penuh hormat. Pada saat ini, mereka percaya bahwa adegan Ariel itu nyata.
Bagaimana orang ini bisa marah tanpa alasan? Ariel bertanya pada Selim dengan tidak mengerti. Episode 595. Pertanyaan Ariel membuat Selim tidak bisa menahan tawa. Berpikir bahwa saat itu, tidak ada yang tahu tentang kejadian di daerah Indonesia itu. Dan Selim, sebagai saksi pribadi, tahu lebih banyak betapa memalukannya Arman saat itu. Kamu menaburkan garam di lukaku, kata Arman. Oh, ketika Ariel mendengar ini, dia tahu ada sebuah cerita, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Arman melakukan kesalahan serius sebelumnya. Pihak lain mengancam akan membunuhnya. Saat itu, Arman sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani meninggalkan pintu. Lawan bergegas ke rumahnya. Saya kebetulan ada di sana, dan pihak lain memintanya untuk membayar nyawanya. Kalimat ini secara langsung membuat Arman takut mengencingi celananya. Saat itu, dia menggigil di belakang ibunya. Jika ibunya tidak berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya, kuburan kepalanya sudah setinggi 1 meter. Selim menjelaskan. Ariel tercengang saat mendengar kata-kata itu. Tanpa diduga, pernyataan yang tidak disengaja itu mengenai poin rasa sakit Arman. Hanya sampah yang bisa bersembunyi di balik wanita. Pada saat itu, Arman akan bersembunyi di belakang ibunya. Tidak heran dia tiba-tiba menjadi marah. Ariel tersenyum dan berkata, dia sangat takut dan hampir buang air kecil di celananya. Saya tidak tahu apakah celananya tidak cukup. Aku akan memberinya beberapa pelajaran lagi. Kata-kata ini membuat Selim dan orang-orang di timnya tidak bisa menahan tawa, dan mereka semakin mengagumi Ariel. Setelah menahan desahan amarah di dalam hati mereka selama bertahun-tahun, akhirnya mereka menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Saudara Ariel, metode Arman sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Selim mengingatkan Ariel. Sekilas, dia berwajah kecil. Tapi jika dia berani main-main, aku akan membuatnya kencing di celana lagi. Ariel berkata dengan enteng. Peran Arman tidak layak untuk masuk ke dalam pikiran Ariel. Selim sangat ingin tahu tentang siapa Ariel itu. Di distrik Indonesia sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Jika dia hanya menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, latar belakang keluarganya seharusnya tidak terlalu dalam. Jadi beraninya dia bersikap positif dengan Arman. Baik, selain itu, ketika Ariel memintanya untuk menjadi seorang pengemudi, Arman bukanlah satu-satunya lawan. Tetapi Mustafa, bagaimanapun juga, Mustafa adalah orang yang melukainya dan tidak akan pernah ingin melihatnya bersorak lagi. Tapi Ariel sepertinya tidak memperhatikan kedua orang ini. Setelah memasuki arena banyak bengkel yang ramai, karena beberapa hari lagi akan ada permainan hiburan internal. Meskipun hiburan, generasi kedua yang kaya ini semuanya adalah orang-orang yang menyelamatkan muka, dan semua orang ingin menang, jadi mereka bersaing secara diam-diam. Tidak ada yang mau mengendur setelah pertarungan penuh. Saat Selim muncul, mata banyak orang membelalak. Bagaimanapun, dia telah tersapu di sini. Dan Mustafa ada di lingkaran. Jika ada yang berani membebaskan Selim, dia akan benar bersamanya. Jadi tidak ada yang berani mengulurkan uluran tangan pada Selim. Orang ini gila. Dia malah meminta Selim menjadi supir. Saya tidak berpikir dia tahu seberapa kuat Mustafa. Dia benar-benar sekarat. Saya sangat penasaran. Jika Mustafa tahu tentang ini, berapa lama makhluk mengerikan ini akan bertahan? Sekelompok orang kaya dari dua generasi berkumpul dan berbicara. Di mata mereka, tindakan Ariel tidak diragukan lagi memprovokasi Mustafa. Dan hanya ada satu harga untuk memprovokasi Mustafa, yaitu lebih baik mati. Ariel membawa semua orang ke bengkel nomor 44. Dan ketika dia berhenti, dia jelas memperhatikan bahwa wajah orang-orang itu tidak baik. Di sini, dulunya adalah bengkel Selim. Dan dia juga orang yang tidak percaya pada kejahatan. Tetapi fakta-fakta saat itu memberinya tamparan keras. Tidak lama setelah dia pindah ke bengkel No. 44, sesuatu terjadi di rumah. Dan Selim harus mempercayainya. Misteri bengkel ini, aku tahu tempat ini dihormati dan dijauhkan. Dan beberapa bahkan menganggapnya sebagai tempat kutukan. Tapi aku tidak percaya omong kosong ini. Ariel berkata dengan enteng kepada semua orang. Saudara Ariel,
Saya tidak percaya sebelumnya. Tapi tidak lama setelah saya di sini, ada yang tidak beres di rumah. Kata Selim dengan kelopak mata. Ariel tersenyum dan berkata, kecelakaan di rumahmu disebabkan oleh Mustafa. Apa hubungannya dengan bengkel? Jika dia tidak diam-diam menyakiti Anda, apakah Anda akan menjadi seperti ini? Menyalahkan bengkel tanpa jiwa, itu tidak masuk akal. Selim mengerutkan kening. Berpikir seperti ini. Memang ada beberapa kebenaran. Mustafa melukainya. Tetapi bukan karena dia pindah ke bengkel No. 44. Bahkan di tempat lain, dia masih akan jatuh ke bidang ini. Semua orang mulai bekerja. Mulai hari ini, disinilah kita bekerja. Selim berkata kepada tim, meskipun orang-orang ini masih memiliki bayangan psikologis tentang lokakarya nomor 44. Bahkan Selim tidak peduli lagi. Jadi wajar saja mereka tidak terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang malas. Semua orang sibuk. Karena bertahun-tahun. Karena penargetan rahasia Mustafa. Mereka semua hidup dengan sangat beruntung. Dan mereka semua berharap menggunakan kesempatan ini untuk berdiri. Setidaknya untuk keluar dari kehidupan sehari-hari yang dilecehkan. Karena hanya Ariel yang dapat menghidupkan mereka. Mereka hanya dapat memilih untuk melakukan sesuatu untuk Ariel dengan loyal. Seperti kata pepatah, ada banyak orang dan kekuatan besar. Bengkel nomor 44 dipugar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, sekelompok orang berkumpul di depan pintu bengkel. Dipimpin oleh Arman, geng generasi kedua yang kaya bersiap seperti murid dalam perkelahian. Menghadapi situasi ini, Ariel tersenyum dengan jijik, dan berkata, kembalilah ke orang tua. Saya tidak ingin melakukan apapun dengan Anda. Jika ada kecelakaan traumatis, saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Arman memandang Ariel dengan tatapan muram. Dia benar-benar cukup sombong. Dalam satu kalimat, hampir seluruh keluarga di wilayah Indonesia telah tersinggung. Apakah dia tidak tahu orang-orang ini berdiri di depannya? Apakah itu mewakili seluruh komunitas bisnis di distrik Indonesia? Ariel, kamu begitu sombong. Tahukah kamu bahwa kesombongan ada harganya? Apakah Anda tahu siapa yang berdiri di depan Anda? Arman berkata dengan gigi terkatup. Tentu saja Ariel mengetahui identitas orang-orang ini. Dan justru karena itu, dia akan menunjukkan kesombongannya untuk mempromosikan Hendrik ke posisi teratas komunitas bisnis di wilayah Indonesia. Jika Ariel tidak membuat musuh, bagaimana dia bisa memiliki alasan yang sah untuk berurusan dengan mereka? Kelompok orang ini mengambil inisiatif untuk memilih sesuatu yang semata-mata meletakkan kesempatan di depan Ariel. Arman, saya mendengar bahwa Anda kekurangan celana. Apakah Anda ingin saya mengirimi satu truk? Ariel berkata sambil tersenyum. Arman sudah lama memerintahkan orang untuk berhenti menyebutkan masalah ini. Jika ada yang berani berbicara omong kosong, dia benar. Tetapi Ariel tahu itu. Arman menoleh melihat Selim dengan amarah. Dan berkata dengan suara dingin, Selim, kamu sangat pemberani. Kamu bahkan memberitahunya tentang ini. Berani kau tidak mengenalinya. Arman, bisakah kau bersikap seperti laki-laki? Bukan hanya kencing di celanamu. Apa masalah besar? Ariel berkata dengan riang. Dan kalimat ini membuat semua orang di bengkel tertawa. Bahkan orang-orang di sekitar Arman menahan senyum. Kejadian ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya bagi Arman. Dan Ariel menyebutkannya sekarang sama saja dengan mempermalukannya. Ariel, kamu sialan jika tidak berlutut hari ini dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Arman memandang Ariel dengan tatapan galak, ingin membunuh. Dihadapkan dengan mata tanpa hambatan, Ariel ceroboh. Di tengah bumi, dia melihat terlalu banyak mata yang ganas. Itulah karakter ganas yang benar-benar membunuh orang tanpa berkedip. Tetapi nasib akhir orang-orang itu tidak ada di tangan Ariel. Di tengah bumi, Ariel menciptakan sungai darah dengan satu tangan, yang cukup untuk membuat Arman membasahi 100 celana. Bagaimana Ariel bisa takut padanya? Apakah kamu hanya menggunakan mulutmu untuk menakut-nakuti orang? Jika kamu ingin bertarung denganku, cepatlah. Ariel memprovokasi. Arman mengepalkan tinjunya. Nadinya terlihat, tetapi dia tidak berani mengambilnya dengan mudah. Karena ketika dia berada di depan pintu sebelumnya, dia sudah menderita kerugian di tangan Ariel.
Dan dia tahu betul bahwa dia bukan lawan Ariel. Jika melawannya, dia akan malu. Tidak berani. Ariel mengangkat alisnya. Dan melanjutkan, Arman. Jika kamu hanya memiliki kesempatan ini, keluar saja dari sini. Jangan malu di sini. Dunia manusia tidak akan dikalahkan oleh mulutmu. Manusia mengandalkan tinju. Jika kamu tidak memiliki kemampuan nyata, kamu akan menjadi kura-kura. Setiap kalimat Ariel merangsang Arman, untuk membuatnya kehilangan akal sehat. Bersambung.